Salam kenal semua teman-teman dari Unite. Thank you juga udah mengajak aku dalam event kali ini. Mungkin hari ini aku pengen share terkait dengan tadi job dan internship gitu ya, job search dan internship. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai cara mencari kerja atau internship dan pembahasan mengenai CV-nya, mungkin aku pengen kenalin dulu nih gitu sebenarnya opportunity apa aja sih yang ada di luar sana gitu, lebih ke industri dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana gitu. Jadi ada 4 tipe industri sebelum teman-teman mungkin mau apply atau mau mulai bekerja gitu ya. Jadi pertama ada extraction based industry, itu lebih ke industri yang menghasilkan sesuatu gitu kayak misalnya oil and gas, mining and plantation. Kemudian ada manufacturing juga. Jadi kalau manufacturing ya basically pabrik gitu ya, mereka produksi sesuatu juga gitu. Kemudian ada service base. Kalau service base ini biasa lebih kayak ke consulting, kemudian financial services atau agency. Misalnya kalau agency kan berarti kan maksudnya kayak agensi periklanan misalnya, and so on kayak gitu. Kemudian yang terbaru atau belakangan mulai naik gitu ya, tech based industry. Jadi kalau tech based industry basically perusahaan yang bergeraknya itu berdasarkan software development gitu, atau biasanya ada aplikasi-aplikasi yang akhirnya bisa kita install kayak gitu. Nah, next. Boleh oke. Nah, oke, sekarang aku pengen jelasin juga nih, apa sih sebenarnya perbedaannya bekerja di company yang menggunakan teknologi dalam pengelolaannya dan company yang mungkin enggak base-nya tuh teknologi kayak gitu. Nah, jadi biasa kalau yang enggak teknologi base kita sebutnya tradisional gitu, atau kita kadang sebutnya corporate kayak gitu. Nah, sedangkan yang biasa yang emang tech base kita sebutnya startup kayak gitu. Nah, jadi kalau yang tradisional itu bisa in terms of culture, biasa dia lebih top down gitu ya. Jadi arahannya itu datang dari misalkan direktur atau co-founder gitu ya. Jadi ke employee-employee yang ada di bawahnya gitu. Dan decision making-nya juga biasa dari atas ke bawah gitu. Jadi keputusan-keputusan ini diambil oleh level-level tertentu aja. Nah, terus yang kedua, biasa kalau secara planning perusahaan itu memang lebih takes time gitu. Jadi memang persiapannya itu mereka lebih lama dan lebih matang, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan biasa kalau udah traditional company itu mereka udah running company-nya puluhan tahun ya. Jadi sudah sangat established gitu. Jadi dari segi approval, dari segi persiapan itu tuh banyak banget dan panjang banget. Nah, perbedaannya apa nih sama teknologi focus company gitu ya. Jadi kalau yang biasanya tech based company kita biasa enggak secara pendekatannya itu enggak top down lagi nih teman-teman gitu. Jadi biasa kita itu lebih cross functional ya. Jadi kita lebih mengutamakan kolaborasi sih gitu. Jadi bisa aja misalkan HR kerjasama sama tim tech kayak gitu, atau HR kerjasama dengan tim finance and so on kayak gitu. Nah terus gimana nih dengan perencanaan atau planning-planning dari perusahaannya gitu. Nah kalau dari sisi perencanaan mungkin kalau tech based company itu biasa lebih banyak apa ya, mungkin bukan literally ambigu, tapi lebih kalau di tech based company itu kita lebih banyak trial dan error ya gitu. Jadi kita lebih biasa tipikal orangnya itu nggak takut untuk oke kita cobain dulu, dari kita cobain apa yang bisa kita evaluasi dan kita perbaiki gitu. Jadi secara planningnya memang lebih cepat gitu. Jadi dan biasa ada proses-proses yang udah dipersingkat. Jadi segi approval, segi tim itu lebih singkat lagi gitu dan lebih pendek biasanya. Nah, kalau ngomongin rekrutmennya, gimana nih kalau rekrutmennya ya? Kalau rekrutmennya biasa yang traditional company ini ketika proses rekrutmen itu kita biasa akan kayak ngomongin background-nya tuh orang kandidat ini kayak gimana sih gitu. Apa yang dia kerjain kayak gitu. Biasa cuman bener-bener past experience. Nah, sedangkan kalau tech base biasa kita
pasti kita juga ngomongin tentang experience-nya ya, gitu kan, namanya experience setelah bekerja itu pasti kita tanyain dan kita bahas, tapi biasa kita juga, kita lihat nih gitu, sebenarnya ada nggak sih skill yang mungkin walaupun secara background cukup berbeda, tapi skill apa nih yang bisa, akhirnya dibawa lagi gitu ya, bisa digunakan dan akhirnya bisa diterapkan di perusahaan yang akan, lagi mau join nih, kayak gitu. Jadi nggak cuma ngelihat, experience-nya aja, tapi, misalkan dia ada ngambil sertifikasi atau dia mulai coba untuk experience di bidang lain gitu, walaupun mungkin baru di tahap awal, itu kita explore juga, kayak gitu. Nah, kalau ngomongin karir kayak gimana sih gitu perbedaannya? Nah, kalau ngomongin karir sebenarnya, biasa kalau di yang tradisional itu mereka, lebih ke, naiknya pelan-pelan gitu. Jadi, biasa dari level tertentu sampai ke level paling atas itu, kalau ada, posisi yang kosong di level atasnya. Misalnya, ada nih, level staff pengen jadi supervisor. Nah, itu harus ada posisi supervisor yang kosong dulu. Baru, teman-teman yang di level staff ini bisa naik kayak gitu ke level supervisor. Begitupun dari supervisor ke level manager. Nah, tapi agak berbeda nih dengan tech, based company gitu. Kalau tech based company, kita sangat possible punya beberapa supervisor sekaligus di tim yang sama gitu. Dan kemudian timnya dipecah lebih kecil lagi. Dan kita possible juga punya manajer beberapa manajer di tim yang sama dan kemudian timnya dipecah-pecah lagi gitu. Jadi kita lebih proaktif gitu. Jadi nggak cuman nunggu ada posisi kosong baru dicari gitu. Tapi kalau memang setelah kita akses gitu ya dan kita coba evaluasi dari tim yang current-nya udah ada dan emang dia bisa dipromot, itu pasti kita why not gitu. Ayo coba kita promosiin dulu kayak gitu dan pastinya sebelum ada promotion biasanya kalau tech based company kita pastiin dia udah melalui training-training yang ada juga sih kayak gitu. Nah, next. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses rekrutmennya sendiri gitu. Nah, gimana sih proses rekrutmen, pada umumnya gitu ya. Jadi kalau pada umumnya sebenarnya ada 4 tahap. Jadi dari CV screening, dan biasanya being honest ketika kita CV screening itu kita take it as fast as possible, secepat mungkin kita bisa gitu. Karena, CV yang akan di-screening itu biasa, bukan puluhan gitu, bahkan ratusan atau ribuan gitu. Jadi ketika kita baca CV itu pasti kita secepat mungkin yang bisa gitu. Kemudian dari CV ini akan move ke HR phone interview. Biasanya HR phone interview ini kurang lebih 30 sampai 45 menit gitu. Untuk cari tahu background-nya, experience-nya seperti apa, terus dari sisi motivasinya seperti apa, culture-nya fit atau enggak, and so on, kayak gitu. Kemudian dari HR phone interview ke onsite interview gitu. Misalnya nih ternyata sekarang kan beberapa company udah mulai nerapin work from anywhere gitu ya, jadi udah nggak onsite gitu. Tapi basically onsite interview ini biasa itu interview dengan hiring managers atau bakal teman kerjanya atau bahkan bisa langsung ke director atau ke founder-nya juga kayak gitu. Kemudian ada beberapa stages di mana setelah interviewnya akan ada assignment lagi nih atau case study gitu. Jadi biasa memang ada di MT atau di consulting dan currently beberapa startup juga mulai nerapin nih teman-teman gitu. Jadi setelah proses interview masih ada case study atau assignment singkat yang harus dikerjakan sama teman-teman juga gitu. Nah, tapi balik lagi ya, sebenarnya ini kan proses secara umum gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin nanti mulai mau cari kerja atau mau cari intern gitu ya, boleh dipastiin lagi nih ke perusahaan-perusahaannya sebenarnya proses di sana tuh seperti apa. Karena bisa sangat berbeda proses dari satu company ke company yang lain gitu. Tapi secara umum itu pasti ada interview HR, interview user, kemudian ada case study yang akan dilewatin kayak gitu. Nah, next. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 hal nih teman-teman, yang menjadi, yang bisa aku bilang sebagai key outstanding, resume and cover letter gitu. Jadi ada 3 hal yang benar-benar harus diperhatikan sama teman-teman gitu. Jadi yang pertama itu ada relatable, pastiin teman-teman tuh tahu ketika mau apply sebenarnya basic requirements dari, position ini tuh apa sih gitu. Ketika teman-teman udah tahu basic requirement-nya, masukin nih ke CV teman-teman gitu. Jadi misalnya, oh aku pengen jadi data scientist gitu. Dan ketika aku cari jobnya,
oh ternyata requirement seorang data scientist ini aku perlu paham tentang SQL. Nah, kalau emang teman-teman udah ternyata ikut pelatihan SQL, bahkan udah ikut sertifikasi dan lain-lain, nah jangan lupa nih part of SQL ini dimasukin gitu. Karena kan kebutuhan data scientist harus paham SQL. Jadi pastiin emang udah punya basic requirements itu gitu. Nah, yang kedua measurable atau terukur. Jadi ketika teman-teman nulis resume atau cover letternya gitu ya. Jadi ketika masukin, biasanya kita pengen dong masukin achievement atau experience kita gitu ya yang sebelumnya gitu. Nah, pasien itu ada terukur atau mungkin paling biasa bisa sebut gampangnya tuh ada angkanya deh gitu. Jadi kayak gini, misalnya jadi juara 1 dari 100 peserta sama jadi oh saya juara 1 menang lomba bla 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 gitu. Nah, itu kan feel-nya beda ya teman-teman gitu. Jadi pastiin itu terukur. Oh, dia jadi juara 1 dari 100 peserta loh gitu. Lawannya dia adalah 99 peserta lainnya. Dibandingkan dengan oh dia menjadi juara 1 di lomba ABC gitu ya. Kita sebagai rekruter nggak tahu nih, oh lomba ABC ini skalanya sebesar apa sih? Apakah nasional, apakah internasional? Berapa sih saingan dia ketika saat itu gitu. Jadi sebagai rekruter juga nggak tahu nih mau ngukur resumenya ini seperti apa gitu. Nah, tips yang ketiga, pastiin itu praktikal ya teman-teman gitu. Jadi ketika buat resume itu pastiin ada skill-skill yang atau strong point yang bisa teman-teman input gitu di situ, dan pastiin juga ATS friendly. Nah, jadi gini, misalnya teman-teman pengen jadi seorang financial mentor gitu. Nah, mungkin di requirement-nya ini nggak tertulis nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman harus ikut sertifikasi atau mungkin teman-teman harus punya basic requirements-nya yang finance related gitu ya. Tapi misalkan teman-teman memang udah punya skill tertentu atau bahkan udah punya sertifikasi, misalkan CFA gitu ya, khusus biasa CFA ini buat teman-teman yang background-nya finance gitu, itu jangan lupa dimasukin gitu. Kenapa? Karena orang dengan yang punya background CFA gitu ya atau sertifikasi CFA dengan yang non CFA itu punya penilaian yang berbeda pastinya gitu. Jadi pastiin ketika emang teman-teman masukin ke CV itu sesuatu yang istilahnya bisa dinilai juga nantinya kayak gitu. Next. Oke, nah ini kurang lebih tips bagaimana build resume. Mungkin aku nggak terlalu detail gitu ya, tapi kurang lebih seperti ini bentuknya gitu. Jadi di bagian atas biasa kita input personal information kita, tapi nggak perlu sampai kayak blok rumah, nomor rumah gitu ya. Cukup mention aja seperlunya. Dan yang paling pasti jangan lupa masukin adalah email dan kontak number gitu. Nanti kalau nggak ada email, nggak ada nomor HP, kita sebagai recruiter juga bingung nih. Ini kita kontak dia gimana ya gitu. Kemudian bisa dibuat juga summary dari experience kita gitu, dan nggak perlu terlalu panjang. Basically satu paragraf atau setengah paragraf itu cukup gitu ya. Yang penting concise gitu. Kemudian kita masukin juga skill atau kualifikasi yang bisa rekruternya highlight dari skill teman-teman kayak tadi gitu ya. Pastiin itu relatable gitu ya, relate banget nih sama jobnya. Kemudian memang punya apa misalnya sertifikasi atau istilahnya praktikal gitu ya. Kemudian dari per experience-nya silakan teman-teman masukin juga nih misalkan job desk ataupun achievement selama teman-teman bekerja kayak gitu. Jadi pastiin itu semua terukur kayak gitu. Nah, yang paling penting sebisa mungkin buat resumenya teman-teman concise gitu. Jadi jangan sampai 10 halaman gitu ya. Padahal kan rekruter tadi ya punya waktu cuma 30 detik tapi harus baca 10 halaman gitu kan. Itu susah ya. Jadi pastiin mungkin 1 sampai maksimal 2 lembar aja karena dari segi waktu untuk di reviewnya pun sebenarnya singkat gitu. Next. Oke. Nah, kemudian apalagi nih selain resume yang bisa dibuat, apalagi yang mungkin bisa dijadiin plus point gitu ya. Nah,
balik lagi teman-teman, tergantung sebenarnya basically posisi yang akan kita apply gitu. Tapi ada 3 hal yang menurut aku ini bisa jadi pendukung ketika teman-teman harus bersaing dengan kandidat lainnya gitu. Yang pertama LinkedIn gitu. Mungkin di sini kira-kira siapa yang masih belum punya LinkedIn boleh langsung bikin gitu ya. Hopefully sih semua udah punya ya, walaupun baru mau cari internship atau apalagi full time gitu ya, pengen cari kerja. Hopefully semuanya udah punya, atau kalau misalnya ada yang masih belum punya, mungkin habis acara ini langsung cepet-cepet buat ya LinkedIn-nya gitu. Jadi yang paling pertama tuh pasti banget harus punya LinkedIn gitu. Dan LinkedIn ini cukup berbeda ya. Sebenarnya basically dia memang sosial media, tapi fungsi dan penggunaannya berbeda gitu. Mungkin kalau LinkedIn ini kita lebih ke profesional. Jadi sebagai contoh mungkin teman-teman bisa mulai menggunakan foto yang profesional gitu ya. Jangan foto bersepuluh gitu. Nanti ketika rekruter nemu profil teman-teman bingung. Ini dia yang mana nih dari 10 orang gitu misalkan. Kemudian mungkin misalnya teman-teman pengen cari kerja di bidang finance tadi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nih mulai nge-like atau mungkin mulai nge-share juga nih artikel-artikel yang related ke finance juga gitu. Jangan teman-teman pengen cari kerja di bidang finance, terus mungkin share-nya tentang kayak media sosial Instagram teman-teman gitu ya, entah foto, video-video lucu misalnya gitu. Karena kan penggunaannya balik lagi berbeda kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tadi pengen mencari kerja di bidang tertentu, mulai nih bisa cari tahu ada perusahaan apa aja sih di bidang ini gitu ya. Misalkan teman-teman pengen jadi seorang apa namanya auditor gitu. Nah, auditor ini ada perusahaan apa aja sih? Mulai di-follow, terus mulai connect nih ke orang-orang yang bekerja di bidang tersebut gitu. Jadi karena semakin teman-teman punya lingkungan atau connect gitu ya, punya koneksi dengan orang-orang di bidang tersebut, kesempatan teman-teman juga semakin luas. Kenapa kesempatannya semakin luas? Karena teman-teman pasti jadi orang yang lebih cepat tahu kalau oh dia lagi ada open opportunity nih gitu. Atau oh dia lagi tim dia lagi nyari internship nih tapi mungkin nggak di-announce di apa perusahaan apa karir site perusahaannya gitu. Jadi berusaha be the first one yang tahu duluan gitu. Jadi cepet-cepetan kan. Sebenarnya proses rekrutmen kan juga cepet-cepetan ya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman tahu duluan nih informasi-informasi pentingnya kayak gitu. Dan biasanya eh, ketika ada orang yang bekerja di bidang tertentu, misalnya tadi ya auditor, bisa aja loh dia tuh share gitu. Kalau ada yang pengen jadi auditor, tips and trick-nya tuh kayak gimana sih gitu. Nah, teman-teman jadi semakin close lagi nih dengan posisi tersebut karena kan informasi jadi lebih banyak tahu lagi gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kedua, kreatif portfolio. Jadi mungkin kalau di sini ada yang pengen bekerja di bidang kreatif industri gitu ya. Ketika teman-teman punya portfolio, pastiin masukin pekerjaan yang memang punya significance atau penilaian yang teman-teman rasa itu ada strong point-nya gitu. Jadi ketika bikin portfolio jangan semua hasil kerjaannya dimasukin nih teman-teman gitu. Jadi misalnya teman-teman mungkin pernah bikin 100 project gitu ya. Nah, tapi dari 100 project ini coba teman-teman kurasi mana sih 10 project misalnya yang paling bagus dan paling punya impact gitu. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman ngelakuin proses interview itu akan ditanya gitu. Kenapa sih ini dimasukin ke portfolio gitu? Apa sih perannya di portfolio ini gitu? Kenapa nih portfolio di kerjaan project ini misalkan teman-teman ngerasa ini penting untuk user atau rekruternya tuh tahu gitu terkait dengan project terkait projectnya teman-teman gitu. Jadi pastiin masukin emang yang punya impact dan paling baik aja gitu. Nah, yang ketiga, other social media. Mungkin tadi LinkedIn kan ya, itu yang profesional. Tapi ternyata sosial media kita yang non profesional atau bisa dibilang itu yang istilahnya adalah apa ya sosial media pribadi gitu ya, itu juga punya impact loh teman-teman. Tapi memang nggak ke semua bidang ya gitu. Kalau memang ke spesifik role aja gitu. Misalnya kerjaan apa sih yang memang punya impact kayak gitu dari sosial media pribadi itu biasanya pekerjaan yang berhubungan dengan sosial media pastinya gitu. Kayak KOL, kemudian sekarang kita punya ada yang namanya community gitu ya. Kalau di startup biasa ada community, kemudian ada social media moderator juga gitu atau illustrator gitu. Jadi biasa nih rekruter-rekruter
kita suka ngecek gitu, oh dia pengen jadi key opinion leader, tapi bukan di sini KOL ini bukan influencernya ya, gitu, tapi orang yang cari-cari influencer untuk kerjasama bareng perusahaan gitu. Nah, biasa kita ngecek dia aktif gak sih di sosial media gitu. Dia kenal nggak sih dengan banyak influencer gitu, atau dia tahu nggak sih tentang influencer-influencer yang baru di zaman sekarang kayak gitu. Dia follow juga nggak sih si influencer ini kayak gitu. Jadi penting untuk teman-teman manage juga nih akun sosial media pribadinya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan sosial media juga gitu. Karena sebagai rekruter kita juga pasti akan ngecek ini gitu untuk relasi hubungannya dengan pekerjaan tersebut ya gitu sih. Oke, next. Oke. Nah, ketika teman-teman punya 3 hal ini ya, profesional, well prepared, dan enthusiast, itu akan meningkatkan kesempatan teman-teman untuk bisa melalui proses interview yang lebih smooth gitu atau lebih oke gitu ya. Jadi misalnya profesional, apa sih maksudnya profesional di sini gitu? Ketika teman-teman proses interview, akhirnya nih dapat jadwal interview, oh mungkin baru HR interview gitu. Tapi jangan sampai ketika teman-teman HR interview, ternyata teman-teman masih lagi sambil kerjain tugas gitu ya. Ternyata lagi interview masih sambil kelas gitu. Jadi lagi ditanya nih, lagi diajak ngobrol sama HR-nya, terus teman-teman kayak, sorry Kak, tadi apa ya gitu, lagi nggak fokus gitu ya. Jadi pastiin teman-teman ketika dapat kesempatan interview, itu pastiin fokus dan pastiin memang hadir gitu ya, walaupun itu online, walaupun itu di rumah, pastiin tuh pikiran dan jiwa raganya tuh hadir ke proses interview tersebut gitu. Nah, yang kedua biasa kita butuh kondusif environment gitu ya. Jadi mungkin lebih sedikit noise gitu ya. Jadi mungkin ketika lagi udah tahu nih ada mau jadwal interview, infoin nih ke orang-orang rumah, nanti jam berisik dulu ya gitu mungkin, jangan teriak-teriak dulu deh gitu, karena lagi mau interview dulu nih gitu kan, biasanya interview nggak terlalu lama ya sebenarnya, biasa paling lama banget 1 jam deh gitu. Nah, kemudian well prepare gitu. Jadi well prepare di sini bukan mungkin kalau face to face interviewnya pasti grooming iya gitu. Nah, cuman penampilan ya maksudnya aku grooming tadi gitu. Tapi selain penampilan, apa sih yang harus disiapin sebenarnya yang paling penting? Yang paling penting itu informasi mengenai perusahaannya gitu. Jangan sampai teman-teman apply ke sebuah perusahaan tapi nggak tahu dia industrinya apa sih, ada berita terbaru apa sih tentang perusahaan ini, atau bahkan kita nggak tahu dia tuh jualan apa sih gitu ya, bisnisnya tuh ngapain gitu. Jangan sampai misalkan kita apply perusahaan yang menjual fresh goods gitu ya, terus kita bilang, oh kayaknya ini ya jualan e-commerce gitu yang serba ada gitu kan, jadinya pasti sebagai rekruternya juga bingung, oh dia nggak tahu ya tentang perusahaan yang dia apply gitu ternyata. Jadi pastiin teman-teman udah nyari tahu dulu nih tentang perusahaannya kayak gitu. Nah yang kedua ini juga penting, mencoba paham terkait dengan apa sih pekerjaan dari role yang kita apply gitu. Misalkan tadi nih teman-teman pengen jadi auditor gitu. Teman-teman nyari tahu nih, auditor tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Walaupun mungkin udah paham gitu ya secara umum pekerjaan seorang auditor, kalau bisa dibaca lagi nih job desk dari seorang auditor di perusahaan A tuh ngapain sih? Karena sangat mungkin teman-teman pekerjaan dengan titel yang sama, tapi setiap perusahaan itu daily activity itu sangat berbeda, itu sangat mungkin gitu. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan dari antara perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Jadi kalau bisa dipahamin juga nih dari role-nya itu sebenarnya ngapain kayak gitu. Nah, yang ketiga kalau bisa teman-teman juga udah siapin nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika teman-teman nyari tahu tuh masih belum paham gitu. Jadi kenapa sih harus disiapin pertanyaannya gitu. Jadi supaya teman-teman ketika mungkin nanti udah join atau akhirnya berhasil gitu ya dapat sebuah pekerjaan, teman-teman nggak bingung lagi nih terkait dengan entah jobnya atau kayak misalkan ternyata baru menyadari kayak oh ternyata gue nggak cocok ya di pekerjaan sebagai auditor, ternyata yang gue pengen itu gue sebagai treasury nih yang kerjanya emang lebih ke bendahara, yang lebih ke finance bukan ke auditor gitu. Jadi dipahamin lagi gitu terkait role-nya sedalam mungkin. Jadi nanya sebanyak mungkin tuh nggak apa-apa teman-teman, termasuk mungkin kayak benefit ataupun
terkait dengan perusahaannya kayak gitu. Itu boleh banget ditanyain sama proses interview kayak gitu. Nah, yang ketiga sebisa mungkin antusias gitu teman-teman. Jadi ketika proses interview jangan pasif kalau bisa sebenarnya. Jadi pastiin teman-teman tuh percaya diri gitu ya. Karena kan teman-teman udah ngelewatin ya proses pemilihan CV dari sekian ratus atau sekian ribu kandidat gitu. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatannya gitu malahan. Jadi berusaha, oke, gue harus percaya diri karena ternyata gue udah terpilih nih dari di antara ratusan atau ribuan kandidat lainnya gitu ya. Dan yang kedua, sebisa mungkin humble dan friendly gitu. Jadi kalau bisa sih engage gitu ya dengan rekruternya gitu. Nah, yang ketiga, kalau bisa juga udah mempersiapkan nih fresh ideas gitu ya. Apalagi kan teman-teman nih sini lebih update gitu ya, mungkin dengan misalnya campaign zaman sekarang atau kayak apa sih nih yang lagi ngehits atau yang lagi up banget nih sekarang-sekarang ini di sosial media gitu ya. Jadi itu mungkin bisa disampaikan juga nih ke proses interview gitu. Karena akan sangat berbeda ya teman-teman. Misalkan teman-teman ngobrol kayak pasif gitu. Misalkan pasif, iya Kak, nggak ada sih Kak, atau kayak, "Oh gitu ya Kak," gitu kan dari nadanya tuh berbeda ya gitu. Jadi sebisa mungkin tuh engage juga nih dengan lawan bicaranya gitu. Jadi kalau bisa kayak, teman-teman lagi ngobrol gitu ya, jadi bukan kayak terlalu kaku juga gitu supaya, proses interviewnya itu juga menarik gitu sih, gitu. Oke, next. Oke. Nah, sekarang mungkin aku pengen jelasin lebih detail terkait dengan, startup dan korporat, terkait dengan proses, rekrutmennya gitu ya. Nah, jadi gini, kalau startup itu biasa kita, lebih fokusnya ke technical skill teman-teman gitu. Jadi kalau mungkin dari proses apply-nya dulu, kalau di startup kita ada job portal, kemudian bisa via website dari perusahaannya, terus kita ada employee referral, kayak tadi aku bilang, jadi penting ya punya connection via LinkedIn juga gitu. Jadi biasa mereka bisa saling nge-refer juga nih gitu di secara internal gitu. Kemudian biasa kita nyari via LinkedIn kayak gitu. Nah, more or less sih sebenarnya 4 poin ini sama ya, sama dengan kayak di corporate. Cuma paling perbedaannya adalah kalau di startup biasa kita lebih singkat sih gitu. Jadi biasa kita cuma minta resumenya aja atau kalau misalkan itu pekerjaannya kreatif atau pekerjaannya consulting gitu ya, biasa kita mintain portfolionya gitu. Nah, tapi kalau di corporate biasa dokumennya lebih banyak nih gitu. Jadi dari tadi ada CV, kemudian ada cover letter juga, ada foto, terus transkrip nilai, terus apa namanya sertifikat kelulusan, terus kayak reference letter, terus data diri itu bisa udah diminta dari awal. Nah, kalau di startup biasanya tuh di akhir-akhir aja sih gitu. Ketika memang uh, lagi mau udah keterima kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan hiring prosesnya, kalau di startup biasa kita ada technical case atau case interview gitu ya. Kemudian ada culture fit question juga dan kalau di startup sangat mungkin kita interview dengan level yang sangat tinggi sekalipun, bisa co-founder gitu ya, atau manajemen perusahaan atau bahkan manajer dari pekerjaan tersebut gitu. Nah, kalau di korporat biasa secara hiring prosesnya itu mereka masih ada psychological test gitu ya atau personality test teman-teman kayak gitu. Kemudian biasa mereka juga ada culture fit question, kemudian mereka ada case interview juga itu sih. Jadi di sini yang paling berbeda itu adalah kalau di korporat biasa mereka cuma ketemu dengan HR dan usernya gitu. Jadi user ini bisa partner kerja kita ataupun senior kita nanti. Jadi user tuh orang yang akan kita report langsung kemungkinan kayak gitu. Dan biasanya dari prosesnya sendiri kalau di corporate ada medical check up gitu. Kalau di startup sih sampai saat ini aku belum menemukan startup yang ada medical check up-nya gitu. Karena secara proses kita memang lebih singkat biasanya gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah kesimpulannya sebenarnya boleh aku bilang ini untuk nggak cuma teman-teman fresh graduates ya, tapi mungkin teman-teman yang lagi cari intern
harus hati-hati nih, sama 3 hal ini, karena biasanya ini jadi common mistakes gitu ya, kalau dari pengalaman aku menginterview fresh graduates atau teman-teman yang lagi cari intern gitu. Jadi hal pertama communication gitu. Jadi, biasanya, teman-teman ini kan baru pertama kali ya ngejalanin interview misalnya gitu. Jadi, aduh bingung nih, harus ngomong apa gitu ya, awkward banget, terus panik banget gitu ya, pembawaannya kayak deg-degannya tuh kelihatan banget nih sama recruiter gitu. Dan bahkan kadang, ketika dimintain cerita gitu ya sama recruiter-nya mungkin pengalaman organisasi gitu ya, atau pengalaman jadi, panitia gitu ya, mereka, biasa cenderung kandidatnya itu terlalu sedikit ceritanya atau sampai cerita nggak penting gitu. Maksudnya cerita nggak penting kayak gimana sih gitu. Misalnya cerita yang nggak penting, iya waktu itu saya harus meeting sama teman-teman panitia saya, terus saya dianterin sama orang tua saya gitu-gitu. Ini kan sebenarnya nggak penting ya teman-teman, tapi kita lebih pengen tahu apa sih peran teman-teman dalam kepanitiaan dan apa sih misalkan size dari acara kepanitiaan tersebut dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya paling sering terjadi adalah ketika proses interview, nggak fokus nih teman-teman gitu. Jadi, sering banget sambil interview sambil nengok ke bawah tiba-tiba gitu. Lagi interview tiba-tiba ada notif-notif di HP, akhirnya nggak fokus kayak gitu. Jadi mungkin ketika emang kita udah mau mulai interview, oh bisa nih kita mute dulu HP kita gitu ya. Jadi nggak ada gangguan-gangguan gitu ya ketika prosesnya. Nah, yang paling keempat, ini juga lumayan sering nih teman-teman terjadi, biasa nggak ada eye contact nih gitu. Jadi, kan mungkin kita online gitu ya, kalau online kan sebenarnya kita bisa ngelihat ke depan gitu. Nah, biasanya tuh, eee, mereka kandidat-kandidat yang aku temukan ini biasanya mereka suka, udah siapin nih gitu, "Oh, gue udah nyari tahu tentang perusahaannya," gitu ya. Akhirnya mereka buat skrip gitu, "Oh, kalau gue ditanyain soal ini, gue harus jawabnya kayak gini 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 gini." Yang terjadi adalah sebenarnya itu bagus ya teman-teman udah punya persiapan, tapi ketika teman-teman udah siapin skrip, yang terjadi adalah mereka akan ngebaca gitu. Jadi kayak, oke, dia baca, skrip yang udah dia siapin dan akhirnya sebenarnya teman-teman, recruiter itu akan tahu gitu, oh ternyata dia baca karena matanya tuh nggak fokus gitu. Matanya terlihat banget kalau dia lagi ngebaca dokumen, di depan dia, kayak gitu. Itu sih. Nah, yang kedua, due diligence gitu. Due diligence di sini maksudnya adalah, eee, mencari tahu gitu ya. Jadi biasanya, fresh graduates gitu ya, yang aku interview itu nggak terlalu tahu tentang perusahaannya gitu. Terus, misalnya nggak tahu produknya, itu biasa paling basic gitu ya, atau, mereka bisa juga nggak tahu tentang pekerjaannya gitu. Jadi pernah aku interview, eee, aku nanya, kebetulan aku kerja di fintech kan ya gitu, terus aku nanya, "Kira-kira, kamu udah tahu apa nih gitu tentang perusahaan kita?" Gitu. Terus dia jawab, "Oh kalau nggak salah Kakak kalau nggak salah, ini perusahaan e-commerce kan ya?" Gitu. Padahal kita tuh fintech gitu. Jadi, itu kan berbeda ya teman-teman. Pastiin itu udah benar-benar tahu banget sih sebenarnya, gitu. Nah, yang kedua, terkait dengan pekerjaannya, kayak maksudnya pekerjaan di sini adalah, pahami betul apa sih, skill yang teman-teman punya dan teman-teman pengen kerjain sama job-nya gitu. Karena ada loh pekerjaan namanya copywriter, content writer, itu sebenarnya 2 pekerjaan yang berbeda. Misalnya ya, ini copywriter dan content writer gitu. Ini pekerjaannya sama-sama menulis gitu, tapi sebenarnya hasil tulisannya itu berbeda antara copywriter, content writer, UX writer, atau bahkan script writer gitu. Itu semua pekerjaannya berbeda, walaupun skill, dasarnya adalah menulis ya gitu. Jadi pastiin lagi nih, oh gue udah tahu pekerjaan ini yang pengen di-achieve gitu, atau karir ini yang pengen dikerjain dan ternyata, ini ada perbedaannya tuh apa sih sama pekerjaan yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi pasien emang udah paham kayak gitu. Nah, yang ketiga yang paling sering aku temuin juga itu, biasa kandidat ini nggak tahu nih, oke, aku mau mulai kerja intern di sini gitu. Aku tanya nih biasa, goals-nya apa nih? Pengen cobain pekerjaan ini gitu ya, atau pengen apply di sini gitu. Nah, biasa mereka tuh bingung gitu. Jadi,
apa ya goals-nya gitu. Belum ada sih Kak, belum ada goals-nya gitu. Atau mungkin, aku nanya, "Kenapa sih kamu harus terpilih di antara kandidat-kandidat yang lagi diproses?" Gitu ya. Nah, biasa kandidatnya juga bingung, "Kenapa ya? Apa ya plus poin dari aku?" Gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman mulai bisa nih siapin sebenarnya goals karir teman-teman ini pengen kemana sih? Pengen ngapain sih nanti gitu. Jangan sampai udah ngejalanin pekerjaannya terus, aduh sebenarnya gue tuh nggak suka banget sama kerjaan gue. Aduh ini tuh bukan passion gue gitu ya. Karena ternyata dulu belum siapin goals-nya gitu. Jadi pastiin udah siapin goals-nya karirnya teman-teman. Kemudian tahu apa sih plus point dari diri gue gitu. Kenapa company ini harus hire gue? Apa sih nilai plus gue dibandingkan orang-orang lain atau kandidat-kandidat yang lain gitu. Jadi itu perlu banget disiapin supaya ketika itu ditanyain gitu ya, teman-teman juga tahu gitu, apa sih nilai plus yang ngebuat company, oke, ini kandidat harus di-hire. Oke, lo terpilih di antara kandidat lain-lainnya, gitu.